Oke ya bola-bola, ini persiapan fogging ya di Dukuh Dali, ringen larik Musuk Boyolali ya, karena kemarin ada pasien DB, ada 5 pasien ya, jadi dari pihak kesehatan setempat akhirnya melakukan fogging ya. Ini persiapan, semoga setelah ini tidak ada pasien-pasien DB lagi ya. Dan fogging ini juga termasuk pencegahan tambahan di bola-bola dari 3M+ ya, atau PSN, pemberantasan nyerang nyamuk ya. Yang pertama, menguras atau membersihkan penampungan air ya, bak-bak seperti itu. 1 minggu itu kadang perkembangan jentik itu sangat cepat sekali, banyak sekali. Terus menutup rapat penampungan air ya bola, jadi harus benar-benar rapat ya, karena ada lubang sedikit itu nyamuk bisa masuk, dan nyamuk itu sangat suka dengan dasar air yang bersih ya bola-bola. Selain fogging juga memperbaiki ya parit yang tidak lancar, karena pada musim hujan perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini sangat cepat sekali ya. Jadi kalau ada parit-parit yang rusak itu segera diperbaiki agar airnya mengalir lancar. Dan untuk pasien demam berdarah ini tidak ada obat khusus ya. Dan untuk pasien demam berdarah ini tidak ada obat khusus ya yang dapat membunuh virus dengue tersebut, karena perawatan demam berdarah berfokus untuk mengatasi gejalanya ya bola-bola, menjaga energi pasien, terus meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan demikian diharapkan virus dapat terbasmi oleh daya tahan tubuh pasien ya. Jadi harus menjaga kondisi pasien itu benar-benar pada stamina yang bagus. Dan kalau penanganan demam berdarah tahap awal bisa dilakukan di rumah selama tidak terdapat tanda yang berbahaya ya bola-bola. Namun selama perawatan mandiri pasien harus diawasi secara ketat. Dan untuk mempercepat pemulihan itu harus tercukupi kebutuhan cairan seperti minuman air putih, susu, jus buah, cairan isotonik, oralit, atau air beras ya. Terus selanjutnya itu mengkonsumsi makanan dengan gizi lengkap dan seimbang. Beristirahat yang cukup itu sangat penting ya, karena kondisi badan itu sangat lemas, jadi diusahakan beristirahat, jangan melakukan kegiatan yang memerlukan energi yang banyak ya. Terus menjaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius ya, mungkin dengan menggunakan kompres hangat, mandi atau berendam air hangat ya bola-bola. Dan juga mengatur suhu ruangan yang sejuk dan tidak memakai baju yang tidak terlalu tebal. Dan selanjutnya juga bisa minum paracetamol jika demam naik melebihi 39 derajat Celcius ya. Atau jika sakit kepala dan nyeri otot yang sangat mengganggu. TB ini umumnya berlangsung selama 3 hari ya. Dan demam ini bisa mencapai 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dan sangat sulit turun walaupun pasien telah mengkonsumsi obat penurun panas atau paracetamol tadi ya. Selain demam ada beberapa gejala lain ya bola-bola yang dapat menyertainya. Yang pertama itu lemas, terus sakit kepala yang sangat hebat, jenis kayak migrain, terus nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi seperti keju-keju, terus nafsu makan itu berkurang, mual-mual dan muntah. Terus ada kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Apabila tidak ada kemerahan itu juga bisa termasuk gejala demam berdarah ya, karena demam berdarah itu tidak terpancang pada timbulnya kemerahan ya bola-bola ya. Terus apabila demam turun pada pasien merasa lebih baik, justru itulah fase trombosit yang turun drastis dan terjadi kebocoran pada pembuluh darah ya bola-bola, yang mengakibatkan pasien ini berisiko mengalami pendarahan dan shock karena pembuluh darah kehilangan banyaknya cairan. Dan pada fase ini setelah demam turun merupakan fase kritis, sehingga pasien itu harus diawasi secara ketat ya.
Tanda bahaya yang perlu diawasi pada fase ini yang antara lain nyeri perut yang sangat berat, muntah-muntah tidak kunjung berhenti, terus badan terasa lemas setelah merasa membaik. Jadi setelah merasa membaik namun badan terasa lemas karena kondisi trombositnya anjlok ya, terus gelisah. Terus kadang juga ada yang gusinya berdarah atau mimisan, kadang juga sampai muntah berdarah, buang air besar berdarah, jantung berdebar, napas sangat cepat, kulit dingin, pucat, dan basah ya. Dan nyamuk penyebab demam berdarah ini biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari ya bolo-bolo. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban, sampah plastik, atau tempat minum hewan ya. Demam berdarah ini dapat juga ditularkan oleh nyamuk biasa ya bolo-bolo. Misalnya ada penderita demam berdarah dan tergigit oleh nyamuk biasa, dan nyamuk biasa tersebut menggigit orang yang masih sehat. Nah, itu dapat menyebabkan demam berdarah juga ya, penularan demam berdarah. Makanya apabila di sekitar kita itu ada yang terkena demam berdarah, itu alangkah baiknya segera melakukan penanganan ya, seperti 3M tadi ya. Atau juga bisa menggunakan untuk antisipasi itu ikan-ikan kecil yang ditaruh di kolam ya, biar makan dari jentik-jentik nyamuk tersebut ya bolo-bolo. Oke ya, bolo-bolo, semoga semua sehat-sehat selalu, dan mari kita berantas DB ini agar tidak semakin mewabah ya.